Seorang anggota tim gabungan pencari fakta yang tertembak saat melakukan investigasi kasus penembakan seorang pendeta di Intan Jaya dievakuasi ke Jakarta hari ini. Bambang Purwoko, dosen Universitas Gadjah Mada dan seorang anggota TNI, serta Faisal yang tertembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya dievakuasi ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat hari ini. Kedua korban dievakuasi dari Kabupaten Intan Jaya ke Kabupaten Mimika menggunakan helikopter TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Jakarta dengan pesawat Boeing 737 TNI Angkatan Darat. Bambang Purwoko mengalami luka tembak pada bagian kaki, sementara Sertu Faisal tertembak pada bagian punggung. Kondisi keduanya saat ini dalam keadaan stabil. Kenapa kiri kalian ngepam? Agak dulu. Tamu yang kena. Aduh. Mobil kena itu. Keduanya tertembak usai pulang dari distrik Hitadipa dan dalam perjalanan menuju ke Sugapa. Keduanya dalam perjalanan olah tempat kejadian perkara dan menggali informasi dari sejumlah saksi terkait kasus penembakan pendeta di Intan Jaya oleh kelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau menyebut jika polisi akan menambah pengamanan untuk pelaksanaan tugas tim gabungan pencari fakta selama berada di Intan Jaya. Kami sebenarnya punya kekuatan cukup untuk kita naikkan, kita perlengkapi di sana. Tetapi kan di sana kita tahu bahwa belum ada sarana yang mencukupi untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Kita perlu. Dan daerahnya kan daerah ketinggian. Iya, anak-anak kita kan tidak boleh kita asal naikkan. Dan sebenarnya rumah pos tidak ada, rumah kontra tidak ada, sewa tidak ada. Itu juga bagian lain yang sedang kita pikirkan. Kita sedang sinergi dengan Pak Bupati. Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta membenarkan peristiwa penembakan yang dialami oleh seorang dosennya Bambang Purwoko di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pihak UGM, Universitas Gadjah Mada juga menyatakan telah berkomunikasi dengan Bambang Purwoko dan menyatakan korban saat ini dalam kondisi baik. Bapak Bambang Purwoko mengalami kecelakaan ya, mendapatkan serangan dan menjadi korban penembakan di Papua. Dan kemudian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kemudian sudah langsung berkomunikasi dengan beliau dan alhamdulillah beliau baik-baik saja. Hanya kita selalu mohon doa agar Pak Bambang beserta tim bisa selamat, sehat, mengemban tugas dengan baik. Terima kasih. Saya bersama Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih, Letkol Reza Nurpatria. Pak Reza, selamat petang dengan Riko, apa kabar? Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam waktu Papua. Pak Reza, apa yang sekarang dilakukan? Bagaimana keadaan tim pencari fakta yang ada di Papua sana? Apakah kondisinya ditambah pengamanannya atau seperti apa? Baik, terima kasih, Mas. Jadi untuk kegiatan pengamanan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang kita laksanakan. Bahwasan di sini ada dari TNI Polri yang melakukan pengamanan tim TGPF yang mencari fakta. Sekarang posisi tim masih berada di Intan Jaya, Mas. Sorry, saya nggak bisa dengan jelas mendengar suara Anda, Pak Reza. Sekarang timnya ada di? Masih di Kabupaten Intan Jaya. Oke, masih di Kabupaten Intan Jaya. Ada berapa personel yang ditambah atau gimana untuk memastikan keamanan mereka setelah penembakan? Saat ini masih personel yang mengamankan masih berencana tambahan si memang yang sudah ada. Oke, Pak Reza, saya kurang begitu jelas mendengar suara Anda. Jadi ada penambahan personel. Pak Reza bisa jelaskan setelah terjadinya penembakan, ada satu anggota TNI yang terluka, kemudian juga dosen UGM. Penyelidikan tentang penembakan pendeta itu masih terus berlangsung atau ditunda sementara sejauh ini? Masih berlangsung, Mas. Jadi masih berlangsung investigasi yang dilaksanakan oleh TGPF dan juga tim TNI Polri yang berada di Kabupaten Intan Jaya. Siapa yang menembak mereka? Sudah ada penyelidikannya, Pak? Paling tidak hasil sementara? Sampai saat ini investigasi, Mas, dengan siapa yang melaksanakan penembakan.
Oke, ya kita kan tahunya kelompok kriminal bersenjata, Pak Reza. Apakah kelompok kriminal bersenjata ini juga indikasinya yang melakukan penembakan di beberapa waktu sebelumnya di sana? Terkait hal tersebut juga masih kita dalami, karena memang tim dari TNI Polri juga sampai saat ini masih berada di Kabupaten Intan Jaya dan langsung bertemu juga dengan TGPF. Baik, hubungan telepon ini tampaknya sulit didengarkan oleh saya. Pak Reza, Iya, Mas. oke, ini udah cukup membaik. Pak Reza bisa jelaskan untuk kita yang menyaksikan, sekarang kita sedang menampilkan visual aksi penembakan. Nah, medan di sana itu seperti apa? Apa kesulitan yang dihadapi oleh tim di sana saat melakukan tugasnya? Jadi kronologis secara singkat, pada saat menghadapi penembakan, jadi tim melaksanakan investigasi dari mulai pagi pada tanggal 9 sampai dengan sore hari. Kemudian dari distrik Hitadipa, sore hari kembali menuju ke distrik Sugapa. Kemudian dalam perjalanan kembali ke distrik Sugapa, rombongan tim TGPF dan juga keamanan dari TNI Polri dihadang kemudian ditembak. Untuk kondisi medan sendiri, medannya relatif terbuka, tapi untuk beberapa titik memang sulit dilalui. Tapi kalau untuk dari distrik Hitadipa menuju ke distrik Sugapa masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Oke, jadi tim pencari fakta ini sekarang berada di Hitadipa, Pak. Itu kan tempat kejadian perkaranya ya? Jadi pada saat kejadian penembakan itu selesai melaksanakan olah TKP baik di distrik Sugapa, di mana ada 2 prajurit yang gugur, kemudian juga di mana pendeta Yeremia meninggal. Setelah selesai melaksanakan kegiatan olah TKP dan mencari data, rombongan kembali ke distrik Sugapa. Jadi pada saat kembali sore hari itulah di dalam perjalanan dihadang dan ditembak, Mas. Tadi di awal saya kurang begitu jelas mendengar suara Anda. Ini sekarang sudah jelas lagi. Jadi saya ingin bicara soal pengetatan pengamanan untuk TGPF ini, tim gabungan pencari fakta. Seperti apa sekarang? Baik, Mas. Jadi saat ini sekarang tim TGPF sudah berada di Kabupaten Intan Jaya dalam keadaan aman. Kemudian juga untuk seperti kita tahu bersama untuk 2 korban, yaitu Pak Dr. Bambang Purwoko serta Faisal, pagi juga sudah diberangkatkan ke Jakarta menggunakan pesawat Boeing. Kita doakan bersama semoga beliau-beliau dapat segera pulih kembali. Jadi tim pencari fakta yang sekarang berada di sana itu sebetulnya tidak tinggal di area tempat kejadian perkara ya Pak? Mereka bolak-balik ke TKP dan lain-lain seperti itu? Betul, Mas. Betul. Oke. Jadi, silakan. Jadi tim datang pada tanggal 8, kemudian tanggal 9 melaksanakan perjalanan di distrik Sugapa menuju distrik Hitadipa, seperti tadi yang saya jelaskan. Melaksanakan beberapa pencarian data ke informasi. Setelah selesai mereka kembali ke perjalanan dari distrik Hitadipa menuju distrik Sugapa dan kembali bermalam di distrik Sugapa. Pak Reza, penembakan di daerah itu kan bukan pertama kali ini saja terjadi. Sejauh ini kelompok mana yang diindikasi melakukannya? Baik, Mas. Jadi sampai saat ini masih didalami terkait dengan siapa pihak yang bertanggung jawab. Tim juga masih data dan fakta dan nanti informasi yang disampaikan dapat dilakukan. Jadi tidak ada 1 atau 2 kelompok yang sejauh ini mengaku bertanggung jawab atau TNI mengindikasikan bahwa kelompok inilah yang diduga melakukan penyerangan? Sampai dengan saat ini tim masih melakukan. Oke, baik. Terima kasih Letkol Reza Nurpatria, Kapendam Cendrawasih, Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih telah bergabung bersama kami.